Nah, pas dia mendaki itu disertai sama suara apa itu? Brak kayak gitu lah kayak. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya Dito di channel Video Blast, dan di video kali ini saya nggak membuat video seperti biasa. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami di saat saya mendaki gunung di Gunung Kelut kemarin pada tanggal 12 Agustus 2021. Jangan kira saya menaik itu cuman seru-seru aja, tapi juga ada hal yang lumayan agak tricky agak horror. mistis, agak horror seperti ini. Dan ini saya itu mendaki berempat. Saya, ini ada Daryl, yang dua itu nggak ikut, namanya Kinayong sama Aryo. Dan ini saya bercerita cuman berdua saja, tapi nggak apa-apa. Yuk, mari kita simak cerita berikut ini. Oke, awal mulanya jadi sebenarnya pendakian ini tuh sudah direncanakan jauh-jauh hari sih sebenarnya. Cuman mundur terus. Jadi ya akhirnya tepat pada tanggal 12 Agustus 2021 kita mendaki ke Gunung Kelut. Kita start dari rumah ke base camp Gunung Kelut via Tulungrejo Blitar itu sekitar jam 3. Ya, jam 3. Sampai sana jam 6:30 malam. Jadi kita pendakian malam, dan kita pun sepertinya juga gimana ya, pendakian malam juga lumayan ngeri sih teman-teman. Soalnya juga yang pertama itu hujan, jadi jalannya agak basah dan licin pastinya. Ya. Jadi kita jam 6:30 kita sampai di base camp. Kita semua istirahat dulu sebentar, habis itu isi simaksi, habis selesai bayar, kita dari base camp ke gate-nya Gunung Kelut itu pendakian itu naik ojek sekitar per orang 5.000. Kita start naik dari gate itu jam setengah 8. Jam setengah 8 kita naik, setelah itu sampai di pos 1 sekitar jam berapa? 9, setengah 10. Ya, jam 9. Ya. Jam 9 kita sampai pos 1. Perjalanan makan waktu 1,5 jam, lumayan lama. Dan treknya juga, waduh, gila sih. Ya. Kayak yang katanya landai, ternyata seperti itu. Aduh. Ini dari base camp sampai pos 1 masih belum terjadi apa-apa, masih aman-aman saja. Dan di pos 1 kita istirahat sebentar. Habis itu hujan datang. Akhirnya kita semua istirahat. Habis itu bikin mie. Saya makan di situ dan kita semua diserang sama pacet. Dan ya, sabar saja. Saya makan di situ dan jam 9:30 tiba-tiba datang pendaki dari Malang. Nah, di sini saya sudah merasa ada hal yang janggal, teman-teman. Teman-temanku semua itu nggak ada yang sadar dari pendaki asal Malang ini. Kalau semisal pendaki asal Malang melihat video ini, saya merasakan hal janggal kepada teman Anda gitu loh. Soalnya waktu pendaki Malang ini naik ke pos 1, saya itu melihat ada 4 orang. Ya, 4 orang. Tapi sebenarnya mereka tuh mendaki bertiga. Entah kenapa saya itu melihat ada 4 orang. Yang paling belakang itu nggak pakai pencahayaan apapun, dia cuman membawa tas gitu saja sih. Dan setelah itu saya tuh melihatnya itu 4 orang. Saya bilangnya tuh sama Kinayong kalau nggak salah, saya bilangnya gini, wah pas nih 4 orang, kita kan juga 4 orang seperti itu. Tapi saya nggak tahu nih Kinayong ngedengerin atau enggak, saya juga nggak tahu. Nah, habis itu kita ya ngobrol-ngobrol lah di situ sama pendakian asal Malang itu. Kita ngobrol-ngobrol dan secara tidak sadar tiba-tiba mereka bertiga gitu loh. Entah perginya yang satu ini kemana, saya juga nggak tahu. Habis itu ya kita menuju ke pos 2 jam berapa? Jam 11 ya? Jam 11. Jam 11 kita menuju ke pos 2. Dan treknya sangat, waduh. Itu trek itu
Gila teman-teman, itu trek itu tangga kayak seperti tangga gitu Iya. tanahnya, dan itu jaraknya tuh sedengkul-dengkul gitu loh. Jadi tinggi-tinggi, Tinggi-tinggi. waduh Tinggi-tinggi. gila sih. Itu nyawang kalau ngelihat jalannya itu, waduh males teman-teman. Jadi perjalanan pos 1 sampai pos 2 itu memakan waktu 1 jam. Iya. Jadi sampai sana tepat jam 12 malam. Jam 12 malam. Jam 12 malam sampai pos 2. Dan saya ngobrol sama siapa? Sama Kinayong apa? Kinayong. Aku takon, aduh, berapa pendaki dari Malang? Oh, Kinayong. Sama Kinayong ya. Itu sama Kinayong itu aku tanya, dari pendaki Malang tadi naik berapa orang sih? Saya tanya gitu. Kinayong menjawab, 3. ada 3 orang. Nah, tapi saya melihatnya 4 orang. Nah, ini siapa satu ini? Saya juga nggak tahu. Kalau semisal pantangan mendaki gunung itu kan memang katanya sih tidak boleh ganjil katanya, nanti takutnya digenepin sama bangsa seperti itu. Iya. Katanya sih, tapi ya nggak tahu juga itu beneran atau enggak. Habis itu kita ke pos 2 dan kita mau lanjutin ke pos 3, sudah waktunya sudah terlalu malam, jam 12 sudah tengah wengi. Dan akhirnya ya sudah. Keadaannya sangat dingin pada waktu itu. Dan kita pun membangun tenda, ya kan? Iya, jadi di pos 2 itu terpaksa kita bangun tenda tuh, nggak tahu itu jalur atau apa, pokoknya kita bangun tenda di situ yang apa agak luas gitu tempatnya. Dan itu kan juga pendaki cuma saya sama pendaki dari Asam Malang, cuma itu saja, nggak ada yang naik lagi. Oke, setelah kita bangun tenda, kita makan dulu di situ. Habis makan, kita tidur, teman-teman. Nah, di kejadian tidur ini yang mengalami hal horor si Daryl ini sama si Aryo waktu di tenda. Iya. Kan pada waktu tidur itu saya tuh merasakan ada cahaya-cahaya yang melintas di sekitaran tenda. Dan itu warnanya putih, dan saya ngerasa cahaya itu menyorot kepada tenda. Dan saya pun merasakan hawa tersebut melihat kepada tenda saya. Dan teman-teman saya itu pada waktu itu tidur semua. Saya dan juga Aryo itu sangat merasakan apa yang sesuatu itu lihat kepada saya. Dan sesuatu itu sangat jelas, warnanya putih. Dia menatap dengan sangat tajam. Dan sempat saya ceritain kepada teman saya Dito. Ini dia sempat gak percaya. Terus pada waktu itu dia juga bercerita tentang ada sesosok pendaki berwarna putih memakai apa? Ya kayak pakai jaket, entah itu jaket atau hoodie yang di apa kayak ada kepalanya disubuhkan gini ya guys. Iya. Seperti itu. Ya entah ya, soalnya dari ini katanya dari dalam tenda itu kan kayak ada yang nyentrin gitu guys. Padahal nggak ada yang naik sama sekali, itu nggak ada teman-teman. Jadi setelah ada sentran itu, dan itu bukan kilat, itu asli senter Asli, gitu ya, loh, bentuknya senter. itu senter gitu loh. Dan setelah senter itu tiba-tiba katanya dari itu kan, kalau tenda kan dilihat dari luar kan masih kayak apa ya, kayak sekilas kayak kelihatan lah luarnya kayak gitu lah. Iya. Nah si dari itu melihat katanya kayak ada sosok orang warna putih di luar tenda itu. Tapi kita semua, saya tidur sih, ini yang tahu. Jadi katanya Darren nggak berani ngecek, ya sudah daripada resiko mending kita semua tidur. Sebenarnya kita mau bangun jam 3, cuma ya aduh cuacanya tidak mendukung, akhirnya kita tidur, bangun-bangun jam 7. Ya bangun-bangun jam 7. Aduh. Gila. Akhirnya kita nggak bisa, terpaksa sih nggak bisa ngelanjutin ke puncak. Yes, gimana mau nggak mau teman-teman, cuacanya juga tidak mendukung, akhirnya kita turun saja daripada resiko di atas nanti kenapa-kenapa. Iya. Juga kabut juga di atas kan ya, daripada yes, mending turun saja, keselamatan nomor 1 teman-teman. Jam 7 itu kita semua istirahat dulu, sarapan, kita bikin mie, kita makan dulu di situ, sama kita prepare buat apa, ngeringkesin semuanya. Habis itu kita beres-beres ya. Setelah itu jam 7:30 kita turun. Nah di waktu beres-beres ini saya sama Kinayong melihat ada pendaki, tapi dia sendirian.
Yes, yang saya ngomongin tadi dia pakai jaket putih atau entah itu jaket atau hoodie putih yang diselobokkan gini. Terus dia pakai tas carrier itu tingginya ngelebihin dia, entah itu berapa liter itu mungkin ada lah paling berapa 60-an paling. Iya, tinggi Ya, banget. pokoknya tinggi banget. mungkin 60-an lah ada lah paling lah. Dia mendaki menuju ke pos 2. Nah, pas dia mendaki itu disertai sama suara apa itu? Brak kayak gitu lah kayak pohon jatuh. Ya, Iya, pohon pohon jatuh. jatuh. Jadi itu pohon jatuh jatuhnya ke jalur gitu loh guys. Jalur menuju ya trek lah pokoknya pohonnya jatuhnya ke trek kayak gitu. Pas saya lihat sama Kinayung, wah ada pendaki tuh. Ya lumayan kan ada teman nanti di pos 2. Akhirnya kita habis itu setelah prepare ditunggu kok nggak naik-naik. Padahal itu paling di bawah sekitar 20 meteran lah. Masa sih jangka waktu segitu itu sudah hampir 20 menitan itu nggak sampai-sampai. Kok nggak sampai-sampai. Akhirnya kita jam berapa? Setengah 8 start turun. Jam setengah 8 semua sudah ready, kita turun berdoa. Dan kita turun ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan itu masih pertanyaan sih, itu sebenarnya siapa yang mendaki? Dan itu bukan hanya saya yang ngelihat, saya sama Kinayung loh. Pastinya kalau semisal saya halu, ya mestinya otomatis saya doang tuh yang ngelihat. Tapi ini Kinayung juga ngelihat. Tapi Daryl sama Aryo nggak ngelihat gitu loh. Anehnya sih itu. Akhirnya kita dari pos 2 turun ke pos 1. Jam setengah 8 itu kita turun. 40 menitan kita sampai di pos 1. Nah, di pos 1 ini kita ketemu lagi sama pendaki asal Malang itu. Yang tanya aku apa Aryo gitu loh. Pokoknya apakah ada yang daki lagi? Dan jawabnya sih tidak ada. Nggak ada yang daki selain kita berdua gitu loh. Jadi cuman di Gunung Kelut itu cuman saya, rombongan saya sama pendaki rombongan asal Malang. Sudah itu aja. Nah, akhirnya kita dari pos 1 kita langsung saja nggak mikir apa-apa, kita langsung menuju base camp. Kita sampai base camp jam 10-an ya? Jam 10. Ya, dari base camp kita jam 10-an. Ya, alhamdulillah dari pos 1 menuju base camp ini nggak ada gangguan lagi, teman-teman. Alhamdulillah kita sampai base camp dengan selamat. Ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin ceritanya singkat itu saja dan saya masih penasaran sebenarnya siapa ya sosok yang nyenterin tenda. Dan siapa yang waktu itu mendaki ke pos 2 itu loh teman-teman. Kok tiba-tiba dia menghilang di jalur. Nah, itu siapa? Masih dalam pertanyaan besar sih. Oke teman, itu tadi mungkin cerita singkat dari saya ya. Mohon maaf kalau ceritanya masih agak terbata-bata atau gimana. Soalnya baru ini mengalami hal yang kayak gini. Sangat mistis dan horor. Iya sih kalau menurut saya, tapi kalau menurut orang-orang lain mungkin ini ya kayak biasa lah. Ya tapi kalau saya sih ya mewajari lah, ini kan di gunung kan ya. Mau gimana lagi pasti adalah hal kayak gitu. Soalnya di gunung kan ya memang alamnya mereka gitu loh. Oke teman, jadi buat kalian terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, mendengarkan cerita ini jadi lebih tepatnya. Jika kalian suka saya cerita-cerita seperti ini, atau kalian mungkin punya cerita ya, mungkin sih kalau ada ya monggo di Instagram saya saja. Mungkin nanti saya ceritakan seperti itu. Instagram saya adalah @dito_ds23. Jangan lupa untuk subscribe channel ini juga teman-teman, dan Instagramnya Daryl. Daryl apa? Daryl DRL. Oh, Daryl DRL. Iya. Jangan lupa untuk follow, oke? Dan kalian kalau punya cerita horor, kalau pernah silahkan tulis di DM atau bisa ditulis di komen. Silahkan. Yang pernah ngalamin. Ya, seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.